Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan topik pembahasan persaingan usaha tidak sehat. Nah sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Angelina Jebari dengan NIM akhir 009 dan teman saya Fajria Azhara dengan NIM akhir 017. Persaingan usaha tidak sehat itu ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama itu ada pengertian monopoli. Monopoli adalah penguasaan atau atas produksi dan atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha. Yang kedua, pengertian dari praktek monopoli itu adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dieksekusinya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, pengertian dari persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang ataupun jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha tersebut. Nah, selanjutnya itu ada perjanjian yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama itu ada oligopoli. Ini adalah pelaku usaha yang dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya itu yang nomor 2 ada penetapan harga. Penetapan harga ini adalah intinya kesepakatan harga antara pesaing sehingga konsumen tidak bisa mendapatkan harga yang wajar. Itu ada pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pemboikotan. Pemboikotan ini adalah pelaku usaha itu dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Kartel ini melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, selanjutnya yang nomor 6 yaitu ada trust. Trust ini adalah larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk atau menggabungkan perusahaan. Yang nomor 7 yaitu oligopsoni. Oligopsoni ini adalah larangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan secara bersama-sama untuk menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, yang ke-8 ini ada integrasi vertikal, yaitu pelaku usaha itu dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu yang mana setiap rangkaiannya ini merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan. Ke-9 ada perjanjian tertutup. Dalam hal perjanjian tertutup, para pelaku usaha harus memahami ketentuan berikut ini. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, dilarang membuat perjanjian yang membatasi pihak pembeli hanya boleh memasok atau tidak memasok barang atau jasa kepada pihak atau wilayah tertentu. Nah, yang kedua, dilarang mensyaratkan pembeli harus membeli produk lain dari pemasok ketika membeli suatu barang atau jasa. Nah, yang ketiga ini dilarang memberikan harga atau diskon tertentu dengan syarat bahwa pembeli itu harus membeli produk lain dari pemasok. Dilarang membeli produk sejenis dari pesaing pemasok. Yang ke-10 itu ada perjanjian dengan pihak luar negeri, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Ini ada 5. Yang pertama, monopoli. Nah, dalam monopoli ini, pelaku usaha itu dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, monopsoni. Monopsoni ini larangan bagi pelaku usaha untuk menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, penguasaan pasar.
Nah, pada penguasaan pasar ini, pelaku usaha itu dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan. Pelaku usaha itu dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau pelaburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, selanjutnya posisi dominan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang pertama, menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Yang kedua, membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Yang kedua, pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, jabatan rangkap. Seseorang yang memiliki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut pertama berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, pemilikan saham. Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau memiliki beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Nah, yang keempat, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Untuk mengawasi kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka dibentuk suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta oleh pihak lain yang disebut dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nah, tugas komisi tersebut meliputi yang pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. Yang kelima, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Yang ketujuh, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, selain hal tersebut, terdapat juga wewenang komisi yang meliputi yang pertama, menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyelidikan. Yang keempat, menyimpulkan hasil dari penyelidikan tersebut. Yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut. Yang kelima, memanggil dan menghasilkan sanksi. Yang keenam, memanggil dan menghasilkan sanksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut. Yang ketujuh, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, sanksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf E dan huruf F yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi. Yang kedelapan, meminta keterangan dari instansi pemerintah. Yang kesembilan, mendapatkan peneliti atau menilai surat. Yang ke-10, memutuskan. Yang ke-11, memberitahu keputusan komisi. Yang ke-12, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Selanjutnya terdapat tata cara penanganan perkara oleh KPPU. Ada 8, yaitu yang pertama, pelaporan pelanggaran pada pasal 38. Yang kedua, pemeriksaan pendahuluan pada pasal 39 ayat 1. Yang ketiga, pemeriksaan lanjutan pada pasal 39 ayat 2-5. Yang keempat, inisiatif KPPU tanpa laporan pada pasal 40. Yang kelima, kewajiban pelaku usaha pada pasal 41. Yang keenam, alat bukti pada pasal 42. Yang ketujuh, putusan KPPU pada pasal 43. Yang kedelapan, pelaksanaan dan upaya hukum pada pasal 44-46. Selanjutnya kita masuk pada sanksi. Yang pertama, tindakan administratif pada pasal 47. Nah, KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa yang pertama, pembatalan perjanjian yang melanggar hukum. Yang kedua, perintah menghentikan integrasi vertikal. Yang ketiga, perintah menghentikan kegiatan monopoli atau merugikan masyarakat. Yang keempat, perintah menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Yang kelima, pembatalan merger atau akuisisi yang melanggar. Yang keenam, ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Yang ketujuh, denda administratif sebesar 1 miliar sampai 25 miliar. Yang kedua, sanksi pidana pokok pada pasal 48. Nah, di sini itu terdapat denda 25 miliar sampai 100 miliar untuk pelanggaran berat. Yang kedua, denda 5 miliar sampai 25 miliar untuk pelanggaran lain. Yang ketiga, denda 1 miliar sampai 5 miliar untuk pelanggaran pasal. Nah, semua dapat disertai kurungan pengganti denda maksimal 3 sampai 6 bulan. Nah, yang terakhir, pidana tambahan pada pasal 49. Di situ terdapat pencabutan izin usaha. Yang kedua, larangan menjabat direksi atau komisaris 2 sampai 5 tahun. Yang ketiga, penghentian kegiatan yang merugikan pihak lain. Oke teman-teman, selanjutnya terdapat studi kasus yang dimana KPPU jatuhkan putusan atas perkara minyak goreng di Indonesia. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, pada kasus ini tuh intinya adalah pada tahun 2022 itu masyarakat Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng secara nasional. Harga minyak goreng itu melonjak tajam padahal Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa beberapa perusahaan produsen minyak goreng itu sengaja membatasi distribusi produk ke pasar. Nah, tindakan ini itu menyebabkan pasokan menipis dan harga menjadi tidak wajar, sehingga merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil seperti pedagang gorengan dan UMKM kuliner. KPPU kemudian memutuskan bahwa 7 perusahaan ini itu terbukti melanggar pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena telah membatasi peredaran barang sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Nah, atas perbuatannya ini itu perusahaan-perusahaan tersebut dikenai denda sebesar 71,28 miliar. Nah, jadi dari kasus ini penyelesaiannya yaitu KPPU memeriksa dugaan pelanggaran pasal 5 tentang penetapan harga dan pasal 19 huruf C tentang perbatasan peredaran atau penjualan barang dalam minyak goreng kemasan. Nah, dari 27 terlapor yang diperiksa, Majelis KPPU ini memutuskan 7 terlapor terbukti melanggar pasal 19 huruf C, tetapi tidak terbukti melanggar pasal 5. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda total sekitar 71,28 miliar bagi 7 pelaku usaha tersebut. Nah, proses pemeriksaan melibatkan saksi, ahli, dan pengumpulan bukti, termasuk bukti tidak langsung untuk menunjang keputusan penyidikan.
Nah, selanjutnya dampak dari penyelesaian ini yaitu memberi sinyal kuat bahwa pelaku usaha di bawah pengawasan KPPU tidak hanya soal harga naik, tetapi juga soal distribusi dan peredaran barang atau market access yang bisa dianggap persaingan usaha tidak sehat. Nah, dari kasus ini menjadi contoh bahwa pembuktian pelanggaran persaingan usaha, terutama kartel atau pembatasan distribusi, memerlukan bukti yang cukup kuat, termasuk bukti tidak langsung, agar majelis bisa memutuskan pelanggaran. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kami yang tadi kita sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian. Dadah.